Halo, balik lagi dengan gue Guntur Widianto di channel Mas Dosen Talk. Di video kali ini gue mau bahas, jadi beberapa hari yang lalu gue sempat dibully netizen gara-gara gue menanggapi postingan salah satu akun sepak bola yang disitu dia memposting ulang instastorynya JJ. Jadi buat lo yang belum tahu, JJ ini adalah asisten ex pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong. Nah, dia bilang dia posting di Malaysia, dia bilang bahwa visanya habis karena diberhentikan mendadak tanpa persiapan. Jadi kesini dulu, nah maksudnya kesini itu ke Malaysia. Di situ karena konteksnya visa, di situ gue bilang bahwa yang namanya visa itu nggak mungkin habis secara mendadak. Nah itu gue tinggal setelah gue posting gue komen itu, gue tinggal ngajar. Nah balik ngajar, gue lihat udah rame banget komentar gue yang wah macem-macem segala rupa ya. Ada yang bilang gue goblok, ada yang bilang gue bego, tolol, bahkan ada yang otaknya dipakai lah, dan seterusnya gitu ya. Intinya mereka nggak setuju dengan komentar gue. Jujur gue termasuk salah satu yang kaget ketika Coach Sintayong dan tim itu diberhentikan sebagai head coachnya timnas Indonesia oleh PSSI dan terutama oleh Pak Erick Thohir. But hidup harus terus berjalan gitu. Kita udah punya pelatih yang baru, kita sudah punya harapan baru, dan peluang itu masih tetap ada untuk lolos Piala Dunia. Jadi ya sudah gitu, lo boleh menyayangkan, tapi ya untuk hal-hal yang kayak gini kayak gue rasa gue harus lurusin informasinya. Jadi buat lo semua yang mengkritik gue, terutama mengkritik gue nggak masalah, yang buat ngata-ngatin gue, nah ini gue coba kasih video edukasi yang lebih panjang. Mudah-mudahan lo mau mendengarkan ini. Nah kebetulan gue ya kurang lebih 7 tahun kerja di instansi yang memang ngurusin soal visa dan izin tinggal. Nah jadi gue perlu jelasin dulu nih bedanya visa sama izin tinggal itu apa. Jadi dua item yang berbeda. Visa itu adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pemerintah yang fungsinya adalah mengizinkan orang asing untuk masuk ke Indonesia. Kasarannya gini, kalau lo mau masuk ke rumah orang, lo kan orang asing ya, lo masuk ke rumah orang, lo ketok-ketok dulu, assalamualaikum, atau permisi, atau selamat siang. Nah kemudian orangnya bilang, oh ya siapa, silahkan masuk. Nah itu namanya visa. Jadi gampangnya analoginya kayak gitu. Jadi visa itu adalah izin yang diberikan oleh orang asing untuk melakukan perlintasan masuk ke Indonesia. Itu visa. Sementara kalau izin tinggal itu adalah setelah lo masuk ke rumah orang lain itu, lo mau ngapain? Lo mau wisata ke, atau lo mau sekedar ngobrol main sebentar, atau lo mau numpang tinggal di situ. Nah itu namanya izin tinggal. Izin tinggal dan visa, jadi itu dua item yang benar-benar berbeda, meskipun dua-duanya saling berkaitan. Lo nggak bisa punya izin tinggal tanpa punya visa sebelumnya. Nah visa itu jenisnya macam-macam. Ada yang namanya visa kunjungan, ada yang namanya diplomatik, ada visa dinas, visa tinggal terbatas. Nah visa kunjungan juga dia ada yang namanya visa on arrival. Jadi visa kunjungan saat kedatangan itu diberikan dan diprosesnya pada saat orang asing itu udah masuk dan dia ngurusnya di bandara, itu visa. Nah izin tinggal itu jenisnya ada 3, ada izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Bedanya apa? Bedanya ya lo tergantung ke sini mau ngapain. Kalau lo sekedar wisata atau ngapain itu bisa pakai kunjungan. Kalau lo mau kerja bisa pakai ITAS. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk STY dan timnya, karena dia bekerja di Indonesia, maka dia sudah pasti pegang ITAS. Bahkan waktu itu STY sempat diberikan oleh Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia, Golden Visa. Nah, itu lain lagi. Jadi gue akan jelasin di lain waktu soal Golden Visa itu. Tapi yang jelas mereka pasti pegangnya izin tinggal terbatas. Nah, artinya gini, artinya kalau yang gue jelasin tadi, apakah mungkin visa itu akan diberhentikan secara mendadak? Jawabannya nggak mungkin. Kenapa? Karena ketika lo ngurus, misalnya ada temen gue orang Jerman mau masuk ke Indonesia, gue urusin nih visanya, terus terbitlah tuh, dia cuma misalnya cuma kasih 30 hari
Nah, maka dalam kurun waktu 30 hari itu, orang asing itu harus masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena kalau lebih dari 30 hari, maka dia harus ngurus visa yang baru. Ini gue agak teknis menjelaskan dan gue coba analogikan sesederhana mungkin supaya menjadi pemahaman bersama. Jadi nggak ada lagi misinformasi yang kayak gini nih. Nah, itu visa. Sementara ketika lo udah masuk, itu lo diharuskan mengurus izin tinggal. Jadi bedanya di situ. Nah, si JJ bilang visanya habis karena diberhentiin mendadak. Gue bilang nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena bukan visa yang lo maksud, lo salah. Dan kesalahan lo itu membuat orang-orang jadi mispersepsi, misinformasi. Sehingga apa? Ketika gue edukasi yang benernya, gue dibully, gue dikritik, gue dikata-katain sama netizen gitu. Jadi sebelum gue syuting video ini, gue sempat nonton dulu nih konten Close the Door. Nah di situ Dedi ngundang Jin ini adalah tim analisisnya Coach STY waktu menukangi timnas Indonesia, plus dia termasuk bisa dibilang tangan kanannya STY lah ya, karena dia udah 20 tahun ikut bareng STY, kemudian juga dia udah jadi orang percayanya STY. Nah di situ dia bilang timnya STY itu ada 11 orang Korsel, yang mana ada yang izin tinggalnya sudah diperpanjang, ada yang belum. Nah jadi gue sih berkeyakinan ya, nggak mungkin PSSI nggak ngurusin soal ini. Yang namanya sponsor itu dia berkewajiban penuh terhadap keberadaan orang asing yang dia jaminnya. Dan banyak yang komentar nih, itu dia diberhentiin gara-gara dia nggak diurusin gara-gara udah diberhentiin, dan dia sibuk kerja makanya dia nggak sempat perpanjang izin tinggalnya. Men, ini yang sering terjadi ya. Yang ngurusin perpanjangan izin tinggal itu biasanya sponsornya. Boleh nggak orang asing yang ngurus? Ya boleh aja, tapi kan pasti ditanya sponsornya siapa, karena setiap melakukan perpanjangan pasti diminta surat pernyataan jaminan, pernyataan dari penjamin. Jadi nggak masuk akal ketika si JJ-nya sibuk terus nggak sempat ngurus izin tinggal. No, karena yang ngurusnya bukan JJ, yang ngurusnya sponsornya. Siapa sponsornya? PSSI. Dan buktinya sudah diurus beberapa. Hanya memang ada beberapa yang belum diurus karena izin tinggalnya masih ada. Jadi dia masih panjang, belum diurus sama PSSI. Mungkin salah satunya si JJ itu. Jadi sekali lagi gue mau bilang, kita boleh bersedih, kita boleh berduka karena kehilangan Coach STY. Boleh menyayangkan keputusan PSSI, tapi please banget jangan menormalisasi untuk membuli satu pihak, ya bully PSSI, termasuk bully gue, hanya karena lo terlalu mencintai seseorang gitu ya, terlalu mengeluh-elukan STY. Mari kita menjadi netizen yang bijak. Lo cari dulu informasi yang benernya kayak gimana, baru lo komentar. Kalau lo nggak ngerti, nggak usah komentar. Karena apa? Karena gue selalu menghindari statement-statement yang di luar kapasitas gue. Gue menghindari komentar-komentar yang di luar keahlian gue. Jadi yuk mari jadi netizen yang lebih berkualitas, jadi netizen yang lebih cerdas. Sekian dulu dari gue. Bye.